Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan penggunaan gerinda tangan ini ya, mereknya Ryu nih. Yang ini yang variable speed ya. Nih, akan kita gunakan sebagai circular saw. Nih ya, sebelumnya kita sudah pernah pakai untuk memotong multiplex 18 mili dan kita akan pakai lagi di sini dengan beberapa mode termasuk mode miring motongnya ya. Oke, ini barangnya murah meriah harganya ya. Nah, karena kita punyanya hanya gerinda tangan murah meriah ini, tapi kita punya banyak triplex, multiplex, sisa-sisa begini ya, dan akan memanfaatkan multiplex ini. Dan hasil potongan sebelumnya pakai gergaji, waduh, itu repot tuh ya. Ini kita punya gergaji, ini hasilnya lama, capek, dan ternyata nggak rata nih. Nih kayak gini. Tapi setelah kita pakai ini, hasilnya bisa lebih rata nih. Padahal kita nggak pakai guide. Kita pernah pakai guide juga ya. Ini pakai besi gitu, pakai jepitan. Hasilnya lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang kita males settingnya, jadi ya sudahlah. Langsung aja dihajar, dan ini masih jauh lebih baik daripada menggunakan gergaji biasa. Tuh hasilnya ya, kita lihat dulu hasil akhirnya. Nih lumayan rapi ya. Nih seperti ini ya. Oke, jadi mari kita demonstrasikan. Ini settingannya harus di 5 paling lambatnya ya. Ini bisa sampai 6 kecepatannya nih ya. Kita pilih di 5. Jadi di sini RPM-nya kan sampai 10.000. Jadi 3.500 sampai 10.000 RPM. Nah, jadi kalau di 6 itu 10.000, mungkin di 5 ya di sekitar 9.000-an begitu ya. Jadi jangan lama-lama, geraknya harus cepat karena jadi terbakar ya untuk ke multiplex ini. Kita akan membuat kotak ya untuk seperti ini nih. Jadi akan pakai adu manis. Kita sudah ukur untuk dipotong nih. Jadi ada beberapa potongan di sini, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Akan bikin 5 potongan yang 45 derajat. Dan ini kita sudah set nih si dudukan ini yang kita beli ya, sekitar harganya nanti dicek ya pastinya, tapi di sekitar 70.000 kalau nggak salah ini ya. Nah, ini sudah maksimum untuk di 45 derajat sehingga tuh kedudukannya jadi miring kayak gini. Dan maksimum ketebalan multiplex itu yang aman itu 1 cm ya, 10 mili nih yang ini. Jadi kalau yang 12 mili mungkin bisa juga ya, tapi yang jelas yang 18 mili kayak yang ini nih, ini nggak tembus. Harus yang 90 derajat kalau yang ini bisa. Ya, nanti kita akan coba. Oke, mari kita coba mulai potong yang 45 derajat. Kita akan siap-siap dulu ya. Nah, jadi kita nggak punya peralatan yang canggih-canggih, tapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita menggunakan ini saja, kecepatannya di 5 ya. Persiapkan garisnya, guide-nya. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita cek, ini hasilnya ya, dan ini potongannya. Nah, jadi ini bisa 90 derajat tuh. Kalau pakai gergaji ini, wah, sulit sekali ya. Apalagi gergaji kita tumpul. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan ulang ini berkali-kali. Ya, di kecepatan tinggi, RPM tinggi memang cenderung panas ya. Jadi ya, apa boleh buatlah, ini yang kita miliki, kita nikmati saja yang ada. Kita akan lanjutkan dulu, nanti kita akan lihat untuk memotong yang lain ya.
Yang 90 derajat itu jauh lebih mudah. Ini tantangan lebih susah, tapi sudah kita bisa lakukan dengan cukup baik ya, 45 derajat ini. Oke, kita lanjutkan di yang berikutnya. Sekarang kita akan coba si gerinda tangan ini yang sudah dimodif dengan dudukan yang membuat dia menjadi circular saw murah meriah. Akan kita pakai untuk memotong ini yang multiplex yang paling tebal ini ya, 18 mili sepertinya. Oke, bismillah, kita coba dulu. Ini kita pakai kipas ya supaya debunya ke sini nih, debunya dari sana ke sini karena ada kipas. Nah, ternyata memang nggak tembus dan di ujung agak sisa ini ya, karena guide-nya udah habis. Oke, nah kalau kayak gitu sih, kita tinggal pakai gergaji manual saja atau pakai cutter, karena ini nggak nyampe nih. Nah, tapi gergaji juga jadi ringan, ya. Tuh, jadi hasilnya sih lumayan ya. Oke, tentu saja kalau dibandingkan dengan circular saw yang serius ya, yang jutaan dari Makita, dari Bosch, ya beda lah. Ini kan murah meriah ya, kita tidak punya uang sebesar itu untuk beli circular saw, karena hanya sesekali saja kita menggunakan untuk yang ini ya. Oke, kita akan lanjut coba lagi ini. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ya, hanya ujungnya aja yang nggak buntung ya, karena agak keangkat ya. Tuh. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini kan ini jauh lebih baik daripada hasil gergaji biasa ya. Setidaknya gergaji milik kita ini udah tumpul sekali. Yang ini. Nih. Inilah hasil akhir dari kotak yang akan kita buat. Ini kita akan membuat kotak untuk bateri ya, aki LiFo 4 yang 24 volt. Nah, ini ya adu manisnya yang sudah kita buat menggunakan gerinda tangan yang dijadikan circular saw itu. Ya, ini jadi cepet setidaknya ya. Hasilnya lumayan lah bagi kami ya, yang tidak punya circular saw, hanya punya gergaji tumpul. Jadi kita bisa membuat ini lumayan rapi gitu ya, dari bahan bekas ini. Demikian liputannya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.